Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Sabtu, 14 Juni 2025. Berikut topik utama untuk hari ini. Akun sosmed penghina Gubsu dilaporkan ke Polda Sumut. 25 hektar areal hutan terbakar di Padang Lawas. Penertiban pedagang di luar pasar Nauli Siboga. Para relawan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melaporkan akun media sosial yang diduga telah menghina Bobi Nasution dengan kata-kata yang tidak pantas. Usai melaporkan akun tersebut, para relawan meminta pihak kepolisian agar menangkap pelaku yang sudah meresahkan. Relawan Pelayan Rakyat Bobi Surya atau Parhobas mendatangi Polda Sumatera Utara pada Jumat sore kemarin untuk melaporkan akun media sosial yang diduga menghina Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dalam akun tersebut terlihat, diduga pelaku melontarkan kata-kata yang tidak pantas, menjurus ke penghinaan dan pelecehan terhadap istri Gubernur Sumatera Utara. Selain itu, pelaku juga menghina Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang juga merupakan mertua dari Bobi Nasution. Video tersebut sempat viral dan diposting kembali oleh Bobi di akun Instagramnya. Ketua Parhobas Alisius Turnip mengatakan, pihaknya datang ke Polda Sumut atas inisiatif sendiri dan menilai video tersebut sudah termasuk unsur pelecehan dan penghinaan. Bagi mereka, Bobi merupakan simbol di Sumatera Utara karena Bobi merupakan Gubernur Sumatera Utara. Mereka berharap kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut. Kita ingin melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobi Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_. Enggak, Pak Bobi nggak mengetahui. Kita inisiatif relawan sendiri. Nah, karena bagi kami kan Pak Bobi ini kan simbol ya. Artinya kita merasa terusik dan terganggu lah Bang, adanya kejadian ini. Harapan kami para penyidik bekerja secara profesional dan mudah-mudahan bisa mengungkap fakta yang sebenarnya. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Kebakaran hutan produksi yang diperkirakan luasnya mencapai 25 hektar kembali terjadi di Kabupaten Padang Lawas. Kebakaran terjadi diduga dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan baru menjadi perkebunan kelapa sawit. Diperkirakan lebih dari 25 hektar hutan produksi register 39 terbakar. Lokasi yang terbakar berada di daerah wilayah Desa Papaso, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas. Kebakaran terjadi diduga dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan baru perkebunan kelapa sawit. Koordinator Wilayah Sosa Manggala Agni Sumatera 3 Labuhan Batu, Wahyu Suwandi membenarkan terjadinya kebakaran hutan produksi dengan luas areal yang terbakar diperkirakan 25 hektar, namun saat ini kondisi api telah padam. Tim melakukan ground check ke lokasi hotspot. Ternyata benar terjadi kebakaran di Desa Papaso pada tanggal 12. Kemudian luas terbakar kira-kira mencapai kurang lebih 25 hektar dan saat ini dinyatakan api telah padam. Wahyu Suwandi menghimbau warga agar tidak sembarangan membakar dengan alasan apapun, ditambah lagi saat ini di Kabupaten Padang Lawas dalam kondisi musim kemarau. Dari Kabupaten Padang Lawas, kontributor TVRI Sumatera Utara, Warsono melaporkan. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara
menggagalkan pengiriman berbagai jenis serangga liar yang akan dikirim ke negara Vietnam yang ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Pengungkapan ekspor ilegal yang dilakukan pelaku ASR ini berawal dari kecurigaan petugas bandara dengan koper yang dibawa oleh pelaku. Setelah diperiksa, didapati berbagai jenis serangga mulai dari kupu-kupu, laba-laba, dan kelabang yang dikemas menggunakan wadah plastik. Jumlah yang ditemukan cukup fantastis. Terdapat sebanyak 6.527 ekor kupu-kupu yang diawetkan, 20 ekor kelabang hidup, dan 200 ekor laba-laba hidup. Kepala BBKHIT Sumatera Utara, Prayatno Ginting mengatakan, operasi ini berhasil dilakukan atas sinergisitas dengan Bea Cukai Bandara Kuala Namu. Serangga yang ditemukan di dalam koper milik pelaku bukan bagian dari hewan yang dilindungi. Untuk penyeludupan serangga tersebut, menurut pengakuan pelaku sudah beraksi sebanyak 2 kali, terhitung pada Desember 2024. Ada juga pengiriman satwa liar dari Sulawesi dan Maluku ke negara Vietnam tanpa dokumen. Prayatno mengatakan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, dan untuk para pelaku tidak dilakukan penahanan dan hanya wajib lapor. Menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, bahwa semua media pembawa yang dimasukkan atau keluar dari Indonesia itu wajib hukumnya melaporkan karantina atau pejabat Badan Karantina Indonesia. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Binjai menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara kemarin siang. Pada tuntutannya, massa mendesak pihak Kejari Binjai untuk mengusut PT Nindya Karya terkait pengerjaan proyek pengaspalan jalan bekas korekan pipa di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai, yang diduga dikerjakan secara asal jadi. Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan yang diakibatkan proyek galian pipa yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Salah seorang pengunjuk rasa Windy Tanjung menilai PT Nindya Karya sama sekali tidak peduli dengan masyarakat dan Pemko Binjai terkait komitmen mereka untuk memperbaiki jalan rusak tersebut seperti kondisi semula sebelum dikorek. Para pengunjuk rasa meminta agar PT Nindya Karya segera memperbaiki jalan tersebut seperti kondisi semula. Karena yang terlihat sekarang, aspal jalan yang mereka kerjakan sudah terkerupas kembali. Kita melihat bahwasanya PT Nindya Karya tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan kerugian pemerintah Kota Binjai. Karena kita melihat hari ini masyarakat tahunya pemerintah Kota Binjai yang salah, Pak. Padahal pihak PT yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut. Ya, harapan kita kembali lagi ke tuntutan kita, yaitu mengembalikan jalan tersebut seperti semula. Karena kita melihat sekarang aspal yang mereka lakukan itu sudah mengelupas kembali, sudah bahkan mengebul kembali tanahnya, keluar kembali. Setelah lama berorasi, akhirnya para pengunjuk rasa diterima langsung oleh Kasih Intel Kejari Binjai, Jeno Prianto Sihombing. Ia menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan para mahasiswa akan mereka pelajari untuk ditindaklanjuti. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Pedagang yang berjualan di luar lokasi Pasar Nauli Sibolga ditertibkan keberadaannya oleh pemerintah Kota Sibolga. Penertiban pedagang liar di luar Pasar Nauli Sibolga tersebut dipimpin Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Penarik dan Pantas Lumban Tobing. Sempat terjadi adu argumen antara pedagang dengan petugas Satpol PP Kota Sibolga yang melakukan penertiban. Ada beberapa titik lokasi para pedagang yang terkena penertiban, di antaranya di Jalan Patuan Anji, Jalan Tenggiri, Jalan Pari, serta Jalan Peralihan.
Selain pedagang yang berjualan di badan jalan, penertiban juga dilakukan terhadap pedagang yang menggunakan lokasi aset milik Pemkot Sibolga. Penertiban para pedagang yang berjualan di luar lokasi Pasar Nauli Kota Sibolga dilakukan lantaran pedagang menggelar dagangannya memakai badan jalan hingga akhirnya memicu kemacetan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Pasar Nauli Sibolga. Wali Kota Sibolga menyampaikan, penertiban pedagang tersebut bukan dilakukan untuk menggusur pedagang, namun agar pedagang masuk ke lokasi yang telah disediakan di dalam Pasar Nauli Sibolga dengan kapasitas yang cukup menampung pedagang. Untuk itu, pedagang diminta untuk mendaftarkan kepada pihak pengelola Pasar Nauli Sibolga untuk mendapatkan lapak berjualan. Kami dan pemerintah Kota Sibolga bukan serta-merta menggusur, tidak, tapi menertibkan dari luar masuk ke dalam yang sudah kami berikan tempat-tempat yang ada di pelataran parkiran Pasar Sibolga Nauli, sehingga pedagang yang di luar bisa masuk, sehingga akses jalan sepanjang Jalan Fatmawati, Jalan Peralihan bisa dilalui dengan akses yang baik. Dari Kota Sibolga, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Seorang pemuda di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dimarahi ibunya karena pria tersebut dituduh mencuri sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu tempat gym di kawasan Medan Marelan, Kota Medan. Seorang pemuda bernama Arjuna Sinaga dimarahi ibunya karena ditangkap warga terkait dugaan aksi pencurian sepeda motor di salah satu tempat gym di kawasan Lorong 36, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Pemuda ini dituduh melakukan pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas. Dari rekaman kamera CCTV di tempat gym, terlihat dua orang pria mengendarai sepeda motor, lalu dengan leluasa mencuri sepeda motor yang terparkir di depan tempat gym tersebut. Kanit Polsek Medan Labuhan Ibtu Hamzar Nodi membenarkan telah terjadi aksi pencurian sepeda motor milik Darmawan yang diparkir di depan gym tersebut. Namun setelah diselidiki, tidak ditemukan kecocokan bahwa pemuda yang ditangkap bukanlah pelaku pencurian sepeda motor. Setelah kita lidik, kita periksa saksi-saksi, kita analisa CCTV dari 2 titik CCTV sudah kita analisa. Kemudian kita hadapkan kepada saksi-saksi dengan mengkonfrontir itu ciri-ciri CCTV, menjelaskan bahwa laki-laki yang diamankan oleh masyarakat tersebut bukan pelaku atau belum ada alat bukti yang menerangkan bahwa dia sebagai pelaku. Kini kedua pelaku pencurian sepeda motor yang asli masih dalam pengejaran petugas Polsek Medan Labuhan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reza Firdaus melaporkan. Sejumlah rumah yang bermukim di pinggiran Sungai Belumai di Dusun 7 Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang resah karena jarak bibir sungai dengan dinding rumah sangat dekat. Warga yang tinggal di pinggiran sungai ini ada sekitar 10 unit rumah dan sebelumnya mereka membangun rumah masih jauh dari bibir sungai, namun karena seringnya air sungai meluap mengakibatkan tanah di pinggiran sungai terus tergerus. Keresahan ini diungkapkan salah seorang warga, Susi. Ia merasa ketakutan terlebih jika hujan turun di malam hari. Apalagi jika hujan di gunung, warga langsung siaga karena takut tanah makin tergerus dan rumah ikut hanyut. Tanah milik warga di sini sudah banyak tergerus, bahkan lebih dari setengah rantai telah hilang di bawah arus sungai. Melihat kondisi yang semakin kritis, warga bermohon kepada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution agar segera meninjau lokasi dan membangun bronjong untuk mencegah agar tidak terjadi longsor. Keluhannya kami nih Bang, cuma satunya, rumah kami ini udah mau masuk sungai, setengah rantai lebih udah masuk ke sungai tanah tadi. Udah gitu, harapan kami ini begitulah pabrik tadi ada dekat, bisalah menolong kami. Kapanlah mau dibronjong sungai ini supaya kami jangan sampai adalah korban masuk ke dalam sungai ini. Kepedulian juga datang dari Ketua Umum Formapel Republik Indonesia Anggi Syaputra
yang secara langsung meninjau lokasi dan menyatakan keprihatinannya atas apa yang telah terjadi. Kita lihat di situ rumah itu jarak antara sungai dengan hanya beberapa senti aja. Jadi keresahan warga ada di situ. Mereka berharap saat ini adanya pembangunan bronjong di sepantaran aliran sungai yang ini. Tepatnya di Desa Dalu 10 ini kan. Jadi di pinggiran ini mereka berharap dibangun bronjong agar juga demi keselamatan mereka. Jadi kita berharap jangan sampai ada korban, baru ada penindakan, baru ada pengerjaan proyek. Warga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang segera mengambil tindakan sebelum air sungai menghanyutkan seluruh rumah warga tersebut. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait 4 pulau Aceh yang masuk ke wilayah Sumatera Utara menuai pro dan kontra. Terkait hal ini, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebutkan untuk melakukan peninjauan kembali dan enggan melepaskannya begitu saja. Menindaklanjuti surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait 4 pulau di Aceh yang masuk wilayah Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution beberapa waktu lalu langsung menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf di rumah dinasnya di Provinsi Aceh. Masuknya 4 pulau Aceh ke wilayah Sumatera Utara mendapatkan penolakan dari warga Aceh serta tokoh adat di Aceh. Menanggapi hal ini, Gubernur Sumut menyebutkan dirinya merasa siap jika ditinjau kembali terkait wilayah tersebut. Namun dirinya enggan melepas begitu saja meski banyak desakan dari masyarakat Aceh. Bobi juga sudah menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau tersebut sebagai solusi. Namun hingga kini, polemik pulau yang melibatkan kedua provinsi tetangga ini belum menemui titik terang. Dirinya mendorong agar polemik ini segera ada solusi untuk menghindari konflik horizontal antara masyarakat Aceh dan Sumut. Ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, tentunya kami pemerintah daerah ingin menjalin keharmonisan. Ingat, banyak warga Aceh di Sumatera Utara, banyak warga Sumatera Utara di Aceh. Kalau dipanas-panasin, nanti warga Sumut anti melihat plat BR. Orang Aceh nanti anti melihat plat BK. Begitu yang kita nggak mau, itu poin pertama. Kalau saya bilang kalau masalah pulaunya, masalah wilayahnya mau masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu kami ikuti mekanisme. Kalau kaji ulang nggak apa-apa. Diketahui sebelumnya, 4 pulau Aceh yang masuk ke wilayah Sumatera Utara menuai kontroversi. 4 pulau ini dikabarkan memiliki potensi cadangan minyak dan gas atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, 4 pulau terluar melibatkan antara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjadi sorotan masyarakat, apalagi media sosial yang diharapkan dapat memberi informasi pemersatu serta kemajuan bagi bangsa dan negara. Berikut tanggapan sejumlah awak media di Kota Medan dalam menyikapi polemik 4 pulau Sumatera tersebut. Meminta pemerintah pusat lebih bijak, tidak masalah, sebaiknya jangan menimbulkan kekisruhan gara-gara pulau yang memang sudah jelas-jelas sebelumnya adalah milik Provinsi Aceh. Jangan sampai hubungan karena pulau ini menjadi hubungan yang tidak baik antara kedua provinsi. Jadi kita berharap pulau ini bisa dikembalikan lagi ke Aceh supaya tidak ada ketegangan dan kekisruhan karena adanya konflik pulau ini. Ya, kalau kita warga Sumatera Utara sebetulnya
adanya 4 pulau masuk ke Sumatera Utara ya sangat menyambut baik gitu. Tapi meskipun gitu ya harus pemerintah ya harus benar-benar lah, jangan sampai ada kekisruhan gara-gara 4 pulau ini gitu. Diselesaikanlah dengan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada gitu. Jangan sampai terjadi memunculkan konflik baru antara Sumatera Utara dan Aceh gitu. Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri Pak Tito agar segera memanggil kedua gubernur. Dalam hal ini Gubernur Aceh, Pak Muzakir Manaf, dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, untuk duduk bersama. Dan kita menginginkan apapun hasilnya yang terbaik untuk kedua provinsi, baik itu Aceh maupun Sumatera Utara. Karena kita tahu Aceh dan Sumatera Utara itu bersaudara. Ya harusnya pemerintah jangan saat yang buru-buru gitu, harus ada sosialisasi bagaimana kan, karena kita kan tidak mau antara Aceh dengan Sumut ini kan ibaratnya udah saudara nih, dan nanti ke depannya jadi problem, jadi ada kesenjangan sosial terutama antara pemilikan pulau tersebut ya kan. Harus ada ketegasan lah dari terutama Mendagri lah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terjun langsung pada groundbreaking Jembatan Idano Noyo di Desa Tuna, Nias Barat Jumat kemarin. Jembatan Idano Noyo akan dibangun setara jembatan nasional. Jembatan Idano Noyo di Desa Tuna di Nias Barat akhirnya mulai dikerjakan. Jembatan yang pada Maret lalu roboh diterjang banjir akan diganti dengan jembatan kelas A. Jembatan Idano Noyo dibangun dengan teknik abutmen, yaitu tanpa tiang di tengah, dengan panjang 95 meter dan lebar jembatan 9 meter, 7 meter untuk badan jalan, serta 1 meter untuk trotoar di kedua sisi badan jalan. Jembatan baru Idano Noyo akan rampung pada Desember mendatang dengan nilai kontrak 16,7 miliar rupiah. Gubsu Bobi Nasution juga menargetkan pada bulan Juli akan mulai memperbaiki jalan yang rusak di Nias dengan anggaran 204 miliar rupiah. Seperti diketahui, putusnya jembatan Idano Noyo cukup menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Masyarakat harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu yang memakan waktu dan biaya. Tadi secara teknisnya jembatan ini panjangnya 95 meter, yang akan kita bangun lebarnya nanti 9 meter. Memang sebelumnya sudah pernah direncanakan, namun batal dan tidak dilanjutkan. Yang dari perencanaan sebelumnya, nah itu tadi lebarnya kita perlebar dari sebelumnya lebarnya 6 meter, dari sebelumnya 6 meter, lebarnya kita tambahin 3 meter lagi jadi 9 meter, dan selama pembangunannya kurang lebih 7 bulan. Jadi 7 bulan, insya Allah untuk Desember mudah-mudahan sudah bisa digunakan. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. DPRD Sumatera Utara resmi melantik Agustinus Vega sebagai anggota DPRD Sumatera Utara pengganti antar waktu sisa masa jabatan periode 2024-2029 dari fraksi PDI Perjuangan. Gubernur Sumatera Utara berharap Agustinus Vega dapat memperkuat DPRD Sumut dalam menjalankan tugas. Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Arianti Sitorus yang memimpin langsung rapat paripurna terkait peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah janji. Anggota DPRD Sumut PAW sisa masa jabatan 2024-2029 atas nama Agustinus Vega di gedung DPRD Sumut kemarin. Pengambilan sumpah janji kepada Agustinus Vega langsung disaksikan Gubernur Sumatera Utara dan anggota legislatif DPRD Sumatera Utara dan keluarga. Dilantiknya Agustinus Vega sebagai anggota DPRD Sumatera Utara ini menggantikan Justina Repi dalam jabatan anggota Komisi A DPRD Sumut dan anggota Badan Musyawarah DPRD Sumut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengucapkan selamat kepada Agustinus Vega
yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Sumut. PAW sisa masa jabatan periode 2024-2029, Bobi berharap Agustinus Vega dapat memperkuat DPRD Sumut dalam menjalankan tugas. Kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kejaksaan Negeri Karo, salurkan makanan bergizi gratis MBG kepada anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa SLB Negeri Brastagi Karo. Dukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak, Kejaksaan Negeri Karo lakukan uji coba MBG di sekolah luar biasa. Penyaluran perdana bagi 60 siswa anak-anak berkebutuhan khusus yang belajar di SLB Negeri Brastagi, Kabupaten Karo. Para siswa yang bersekolah di SLB ini menerima program MBG berupa paket makanan yang dilengkapi susu. Terlihat antusias para siswa SLB ini menerima paket makanan dan juga porsi perhatian melebihi pelajar umumnya karena merupakan siswa spesial. Kepala Kejaksaan Negeri Karo Darwis Burhansyah mengatakan bahwa penyaluran MBG ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat. Kali ini juga turut menggandeng stakeholder dari perbankan dan cabang dinas pendidikan. Memilih di SLB Negeri Brastagi ini karena anak-anak yang di SLB jarang tersentuh. Biasanya penyaluran MBG disalurkan ke sekolah-sekolah biasa pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian dan penyaluran MBG yang merata. Itu merupakan wujud nyata kami, aksi kami dalam melaksanakan program pemerintah dalam makan gizi gratis. Kenapa kami pilih di SLB? Ini merupakan hal yang jarang tersentuh, Pak. Jarang tersentuh, biasa kami kepada pihak sekolah yang biasa. Ini kami mencoba hal sesuatu baru, bermanfaat SLB Brastagi. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 mengacu pada juknis yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga setiap calon siswa dan orang tua dapat mengikuti tahapan yang ada. Sistem penerimaan murid baru, SPMB untuk tingkat SMA sederajat masih berlangsung sampai hari ini hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Penerimaan murid baru yang berlangsung saat ini adalah jalur prestasi nilai rapor, akademik dan non-akademik. Seperti di SMA Negeri 4 Medan, meski pendaftaran dilakukan secara online, namun pihak sekolah menyediakan layanan bagi calon siswa dan orang tua untuk membantu jika menemui berbagai kendala saat pendaftaran secara online. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan, Rianto Hasolwan Sinadel mengaku, sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 4 Medan berlangsung dengan baik sesuai dengan juknis yang ada. Meski terdapat sejumlah kendala, namun dapat diatasi langsung oleh pihak panitia. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan mengatakan, animo masyarakat untuk menjadi calon siswa sangat tinggi dan seluruh calon siswa diberi kesempatan untuk mengikuti pendaftaran sesuai dengan juknis yang ada. Kepala sekolah berharap agar seluruh calon siswa dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mendaftar menjadi calon siswa di SMA Negeri 4 Medan dan apabila menemui kendala, dapat meminta arahan dari panitia SPMB di sekolah. Di sekolah juga kita mulai jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Kita tempatkan ada 4 bidang yang khusus menangani ini, yaitu pengaduan dan sosialisasi. Jadi di sana masyarakat datang ke sekolah, datang ke posko, dalam hal ini menanyakan apa yang perlu dipertanyakannya. Dan bidang posko tadi
baik sosialisasi maupun pengaduan tadi, memberikan penjelasan-penjelasan tata cara pendaftaran yang benar. Gampang saja melihatnya, lihat saja di HP masing-masing, itu akan diumumkan pada tanggal 17. Kalaupun terkendala misalnya di HP, boleh silakan datang ke sekolah, karena di sekolah juga akan kita pampangkan pengumuman itu. Pengumuman untuk jalur prestasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025 mendatang. Seluruh calon siswa dan orang tua dapat melihat pengumuman secara online. Jika kesulitan melihat melalui online, bisa datang ke sekolah untuk melihat pengumuman yang akan ditempelkan di depan sekolah. Dari Kota Medan, Kriawan Sembiring dan Wahyudin TVRI Sumatera Utara melaporkan. SMA Negeri 1 Pantai Cermin saat ini sedang melaksanakan ujian sumatis berbasis online. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran seperti akhir semester atau akhir tahun. Ujian sumatis SMA Negeri 1 Pantai Cermin yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 12 Juni 2025 yang berbasis elektronik serta jadwal remedial selama 2 hari, yakni tanggal 13 sampai 14 Juni 2025. Saat ini, sekolah di SMA Negeri 1 Pantai Cermin secara keseluruhan sudah melaksanakan ujian secara elektronik atau berbasis online. Tentu tujuannya untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa pada akhir suatu periode pembelajaran. Pelaksanaan ujian sumatis yang dilaksanakan siswa kelas 10 dan 11 menggunakan berbagai aplikasi dan platform seperti aplikasi yang terintegrasi dengan sistem sekolah atau platform pihak ketiga. Tentu pelaksanaan tersebut harus dibarengi dengan jaringan internet yang stabil pada perangkat elektronik yang kompatibel dan aplikasi yang sesuai. Pelaksanaan ujian sumatif sudah berbasis online dengan multiple choice test atau pilihan ganda dengan rangkaian soal yang harus diselesaikan, dan selanjutnya jika standar nilai tidak mencukupi, maka siswa dapat melaksanakan ujian ulang atau remedial. Diharapkan proses ujian sumatis terus dilakukan pembaharuan dan perbaikan, sehingga ujian yang berbasis online dapat disempurnakan lebih baik lagi. Ujian di SMA Negeri 1 Pantai Cermin sudah berbasis online, yaitu asesmen sumatif semester genap. Seperti online-nya adalah bentuk Google Form, yang mana ada 2 bentuk soalnya, satu uraian, non-eksak dan eksak dibagi 2 juga. Yang eksak ada sekitar 5 butir soal. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Sreng Gulto melaporkan. Untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan di Tapanuli Utara tahun 2025, dilakukan dengan cara peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Peningkatan ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional tahun 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada, serta memperluas cakupan sawah untuk mendukung target swasembada pangan di tahun 2025 di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan nasional, salah satu cara mencapai swasembada pangan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan mengintensifkan lahan dengan memanfaatkan potensi lahan seluas 1.000 hektar lebih. Untuk itu, perlu adanya dukungan keberadaan sumber mata air, irigasi, dan alat mesin pertanian. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Utara, Kecamatan Purbatua sebagai salah satu sentra penghasil gabah kering padi dengan pola tanam IP3, seperti di Kecamatan Purbatua hasil rata-rata varietas padi yang diperoleh mencapai 6,5 ton per hektar. Selain itu, kolaborasi antar sektor dengan dukungan pemerintah pusat serta provinsi, dukungan prasarana seperti Alsintan kepada petani sangat diharapkan, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian.
kita akan menumbuhkan dulu penangkar benih sehingga benih itu lansawa yang ada di itu tidak didatangkan lagi dari luar. Yang kedua, menyediakan pengairan dengan mendorong terus pihak BWS 2 untuk menuntaskan bendungan Batang Toru. Yang ketiga, kita akan menyiapkan mekanisasi khususnya dalam rangka penyiapan lahan, panen dan juga RMU di daerah berbatu ini. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu, 15 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Devri Mandoza, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk esok hari Minggu 15 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kemudian pada siang dan sore hari kondisi cuaca berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu, Toba, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang hampir secara merata di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Humbangan Sundutan, Kabupaten Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit tanggal 12 Juni 2025, terdapat 14 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara. 1 di wilayah Kabupaten Dairi, 1 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, 2 titik di Kabupaten Mandailing Natal, 2 titik di Kabupaten Tapanuli Tengah, 8 titik di Kabupaten Tapanuli Utara. Seluruh titik panas di wilayah Sumatera Utara dikategorikan dalam tingkat kepercayaan rendah. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap suhu yang cukup panas dan angin yang kencang di wilayah Sumatera Utara. Untuk itu masyarakat dapat mengurangi kegiatan di luar ruangan dan selalu pantau info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.